tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Bahasa pada Anak. Nah, jadi kami terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Munzir Muhammad, dan rekan saya ada Munadia Az-Zahra. Dan yang satu lagi Naufal Aziz Wilujeng, dan satunya adalah Nabila. Baik, untuk penjelasannya kami mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Jadi jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, tinggal komen saja di bawah, guys. Oke. Silakan. Baik. Jadi di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu definisi bahasa. Jadi perlu kita ketahui bahwa bahasa merupakan aspek yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, karena bahasa ini adalah alat komunikasi yang menghubungkan kita dengan individu yang lain. Jadi dengan bahasa kita bisa saling bertukar informasi dengan individu yang lain. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa kita tidak mendapatkan bahasa yang sempurna itu secara instan. Tentu ada tahapan-tahapan yang kita lalui dalam perkembangan bahasa tersebut. Nah, namun pada sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas proses perkembangan bahasa pada anak. Kita akan membahas lebih detail bagaimana sih proses perkembangan pada anak itu. Nah, maka dari itu kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman. Nah, jadi itu poin pertama yang saya bahas. Terima kasih, dan saya akan lanjutkan kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, yang kedua ialah sistem aturan bahasa. Nah, bahasa itu memiliki sistem aturan yang sangat kompleks yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan berbagai bentuk komunikasi. Nah, sistem aturan bahasa itu ada 5 konsep utamanya. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat digabungkan. Dalam fonologi itu terdapat fonem. Fonem merupakan unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna dalam suatu bahasa. Contohnya pada vokal I dan A itu yang membedakan antara kata jahat dan jahit. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah sistem aturan yang mengatur bagaimana kata-kata tersebut dibentuk dalam suatu bahasa. Contohnya kata bermain yang terdiri dari prefiks atau awalan ber dan kata dasar main. Yang ketiga sistem aturan yang ketiga ialah sintaksis, yang merupakan sistem aturan yang mengatur bagaimana kata-kata tersebut dapat digabungkan untuk membentuk sebuah kata dan kalimat. Nah, contohnya yaitu pada kalimat Bob memukul Tom dan Bob dipukul oleh Tom. Nah, dua kalimat ini menunjukkan siapa yang melakukan tindakan tersebut dan siapa yang menerima tindakan tersebut. Kemudian yang keempat ada semantik. Nah, semantik ialah aturan bahasa yang mengatur makna kata-kata dalam kalimat. Contohnya kata jatuh. Pada kalimat pertama yaitu adik jatuh dari motor. Kedua, adik jatuh
cinta, ketiga harga dirinya jatuh. Nah, ketiga penggunaan kata jatuh ini memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya. Yang kelima ada sistem aturan kelima adalah pragmatik, yaitu sistem aturan yang melibatkan penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks sosial dan situasional. Seperti itu. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan bahasa. Nah, di sini ada 3 poin utama terkait perkembangan bahasa ini. Yang pertama adalah masa bayi atau infansi dan anak usia dini. Nah, masa bayi itu berkisar antara 0 sampai 12 bulan, yang dimana pada awal kehidupan bayi menggunakan komunikasi nonverbal untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaan mereka. Nah, kemudian ada perkembangan suara, yaitu ketika bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Nah, bayi mulai mengekspresikan suara dengan menghasilkan tangisan dan juga suara mendesah yang lembut. Nah, kemudian pada bayi berusia 6 bulan itu mereka mulai bersuara seperti baba maupun dadada dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian masa anak usia dini yaitu 1 sampai 3 tahun. Nah, usia anak pada rentang waktu 10 sampai 15 bulan. Nah, anak ini biasanya mulai mengucapkan kata pertama mereka seperti kata mama, kata papa, dan juga kata sederhana lainnya. Nah, kemudian pada anak-anak pada bayi usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai menggabungkan 2 kata untuk membentuk kalimat sederhana seperti mama makan atau mobil cepat dan juga lain sebagainya. Nah, pada tahap ini mereka mulai menunjukkan kemampuan untuk memahami lebih banyak kata daripada yang bisa mereka ucapkan. Nah, kemudian masa kanak-kanak yang berkisar 6 sampai 12 tahun. Nah, pada usia 6 hingga 12 tahun, anak-anak mengalami perkembangan bahasa yang signifikan, dan di usia 6 tahun, mereka biasanya memiliki kosakata sekitar 14.000 kata, dan mereka mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang juga lebih kompleks. Nah, anak-anak di usia ini terus menambah kosakata mereka dari membaca, dari mendengar orang lain berbicara, dan juga interaksi sosial seperti bermain dan berdiskusi. Nah, masa kanak-kanak ini adalah periode yang penting dalam pengembangan bahasa. Di masa anak-anak tidak hanya memperluas kosakata mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi mereka kepada orang lain. Nah, poin terakhir yaitu masa remaja. Nah, masa remaja adalah ketika anak-anak berusia 12 sampai 18 tahun, yang dimana remaja sudah mampu membentuk kalimat yang lebih kompleks dan menggunakan prosa dan variasi tata bahasa yang lebih canggih. Nah, mereka juga belajar menyelesaikan cara berbicara atau menulis sesuai konteks, seperti berbicara dengan teman, dengan guru, dan juga kepada saudara mereka dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian keterampilan mereka dalam berkomunikasi seperti argumen dan debat itu meningkat, dan juga kemampuan mereka dalam berpikir kritis terhadap pendapat orang lain. Nah, kemudian masa remaja ini adalah periode kunci dalam perkembangan bahasa, di mana kemampuan komunikasi menjadi lebih canggih dan lebih kontekstual. Nah, proses ini didorong oleh interaksi sosial, pendidikan, dan pencarian identitas pada anak-anak di usia remaja. Nah, kemudian ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah perkembangan fonologis, yang dimana perkembangan fonologis ini berkaitan dengan penguasaan sistem suara dan bunyi dalam bahasa. Nah, ini meliputi kemampuan untuk membedakan dan memproduksi bunyi-bunyi yang membentuk kata. Misalnya, ketika anak-anak belajar mengenali dan mengucapkan bunyi konsonan dan vokal yang berbeda. Kemudian ada perkembangan morfologis, yaitu berkaitan dengan pembentukan kata-kata dan struktur internalnya.
Nah, meliputi penggunaan prefiks, penggunaan sufiks, dan aturan pembentukan kata. Contohnya adalah ketika anak-anak belajar membentuk kata jamak dari buku menjadi buku-buku, ataupun dari langit menjadi langit-langit, atau dari dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan sintaksis yang berkaitan dengan penguasaan tata bahasa dan struktur kalimat. Nah, ini mencakup kemampuan untuk menyusun kalimat yang benar dan kompleks. Misalnya, ketika anak-anak belajar menggabungkan klausa menjadi kalimat majemuk. Nah, keempat adalah perkembangan leksikal yang berkaitan dengan penguasaan dan perluasan kosakata serta pengetahuan tentang arti kata-kata. Nah, di sini anak-anak mulai memahami sinonim, antonim, dan penggunaan kata dalam konteks. Nah, contohnya itu ketika anak menambah kosakata melalui membaca ataupun pengalaman sehari-hari dari interaksi sosial. Nah, yang kelima adalah perkembangan semantis yang berkaitan dengan penguasaan arti dan makna bahasa. Nah, ini meliputi pemahaman makna literal dan kontekstual dari kata dan kalimat. Misalnya, ketika anak belajar perbedaan antara makna harfiah dan makna kiasan. Nah, keenam adalah perkembangan pragmatik, yaitu berkaitan dengan aturan dan konvensi berbicara dalam konteks sosial. Nah, ini meliputi pemahaman tentang bagaimana menggunakan bahasa secara efektif dalam interaksi, seperti mengambil giliran, berbicara, dan memahami isyarat nonverbal. Nah, contohnya itu adalah anak belajar cara menyapa, bertanya, dan merespon dari berbagai situasi sosial. Nah, perkembangan bahasa ini adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek dari suara hingga penggunaan sosial. Nah, setiap aspek saling berkaitan dan berkontribusi pada kemampuan komunikasi yang lebih baik dan membantu individu berinteraksi dan mengekspresikan diri efektif. Nah, mungkin itu materi terkait perkembangan bahasa. Kemudian saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi, saya akan membahas mengenai pengaruh biologis, pengaruh lingkungan, dan juga bagaimana hubungan antara biologis dan lingkungan. Seperti itu. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengaruh biologis. Untuk biologis sendiri itu, ketika seorang anak dia sudah terlatih yang namanya vokal aparatus. Vokal aparatus sendiri itu seperti tenggorokan, kerongkongan, dan juga organ-organ lain yang membantu seorang anak untuk menghasilkan sebuah bahasa ataupun kata. Dan juga ada di bagian otak yang namanya Broca area. Broca area itu terletak dekat dengan frontal lobe. Dia berfungsi untuk memahami dan juga memproduksi sebuah bahasa. Dan selain Broca area, ada juga yang namanya Wernicke. Wernicke itu terletak bagian kiri dari hemisfer. Dia berfungsi untuk memahami sebuah bahasa. Kemudian, adapun ketika sebuah Broca area rusak, dia akan sulit untuk memproduksi kata yang tepat dan mungkin bisa dibilang terbata-bata ataupun bahasa yang dia hasilkan itu kurang bagus. Dan ketika sebuah Wernicke area rusak, dia akan bisa menghasilkan sebuah bahasa tapi sulit untuk dimengerti oleh orang lain seperti itu. Kemudian ada LHD. LHD itu sendiri dia sebuah anugerah biologis yang memungkinkan anak ke dunia dengan perangkat akuisisi bahasa. Dia mendeteksi sebuah fitur dan aturan bahasa tertentu. Dia berkaitan erat dengan fonologi, sintaksis, dan juga semantik. Kemudian adapun pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu ketika anak-anak telah diberi banyak bahasa dari orang-orang sekitarnya. Artinya ketika kita masih anak-anak ataupun ada seorang anak, dia sudah memahami dan juga sudah mengerti bahasa dari orang-orang sekitarnya yang mereka dengar. Kemudian banyak faktor untuk anak-anak dapat memahami bahasa dengan mudah. Contohnya itu
seperti guru dan orang tua. Mereka adalah dua faktor yang cukup penting seorang anak untuk cepat dalam memahami sebuah bahasa dan juga bisa menghasilkan sebuah bahasa. Dan anak kecil itu sangat menyukai dunia sosial mereka. Dalam waktu tertentu dia dapat memahami maksud orang lain. Baik, kemudian untuk hubungan antara lingkungan dan juga biologis itu terdapat ketika biologis itu memiliki peranan yang penting sebagai dasar bahasa pada anak. Jadi pengaruh biologis itu dia pada dasarnya itu anak-anak sudah memiliki struktur yang kuat di biologisnya, dan juga mereka sudah dipersiapkan untuk belajar sebuah bahasa melalui pengaruh biologisnya yang sudah terstruktur seperti itu. Kemudian untuk kaitannya dengan pengaruh lingkungan itu ada ketika tahapannya. Pengaruh lingkungan ini ada tahapannya yang kemudian akan berdampak pada seorang anak. Contoh tahapannya itu ketika seorang anak bersama orang tuanya dia akan terpengaruh. Kemudian ketika bersama teman-temannya ataupun dia terpengaruh oleh budaya di sekitarnya. Seperti itu. Thank you, everybody.